kemajuannya lumayan berkembang sedikit sih ya. Berat badan saya nurun 2 kilo Bu. Waduh, keren banget tuh. Ya. Nah, kalau saya nih seperti yang saya omongkan di minggu lalu nih ya, saya jadi ikut program yoga nih. Nah, nanti bisa saya kirimkan formulirnya, siapa tahu ada yang mau ikut program. Kalau pagi ini udah sarapan belum? Alhamdulillah udah sarapan. Alhamdulillah. Sarapan apa tuh? Sarapan nasi goreng. Wih, enak banget itu. Siapa nih kalau boleh tahu yang masakin? Yang masakin eyang saya. Ih, enak banget tuh, apalagi buatan eyang kan ya, Iya. dengan penuh cinta. Nah, kita langsung aja masuk ke sesi konselingnya ya, Nay. Kemarin itu kita sudah membahas tentang screening, exploring, lalu contracting. Nah, di pertemuan kali ini kita bakal membahas tentang using home assessment, di mana pada pertemuan kali ini kita akan memahami dirimu secara lebih dalam. Nah, jadi ini bisa kamu tulis kelebihan kamu di sini di kertas ini, dan kamu bisa bawa pulang untuk sebagai PR kamu ya. Jadi Naya, kalau boleh tahu nih, keterampilan apa yang kamu punyai sehingga kamu merasa akan memilih pendidikan bahasa Arab atau PAI ini? Yang pertama Bu, insya Allah saya udah paham ya kan, basic-basic dari bahasa Arab, basic-basic dari PAI, entah itu dari hadis, dari fikih dan begitu. Karena kenapa saya punya basic, karena selama 6 tahun kurang lebih saya mondok Bu gitu. Jadi saya ya cukup lah untuk basic-basic kayak gitu. Ya, cukup lama ya kamu, selama 6 tahun kamu mondok itu. Keren banget sih gitu. Untuk minat, menurut kamu benar-benar berminat di bidang apa nih? Di bidang bahasa Arab sih Bu, karena kayak menurut saya itu kayak iya saya dominan ke situ gitu daripada ke SIPA itu. Kenapa nih? Karena menurut saya lebih suka ngafal gitu daripada kayak baca. Ya walaupun ngafal itu baca dulu kan. Iya. Tapi menurut saya lebih suka kalau saya nyantolnya di ngafal bahasa Arab daripada bahasa Indonesia kan. Kalau apa itu kan banyak materi gitu kan. Iya. Nah kalau bahasa Arab ini kayak tinggal ngafalin mufradatnya kayak gitu. Pokoknya yang bahasa Arab tulisannya gitu. Oh ya, kamu lebih suka yang ke Arab-Araban nih ya. Kalau gitu, kelebihan apa yang kamu dapat bawa untuk di pekerjaanmu nanti? Yang pertama itu kan saya udah punya basicnya sih Bu ya. Ya. Nah, jadi kelebihan yang dapat saya itu ya, saya lebih mudah gitu Bu, karena saya udah punya basicnya gitu. Ya. Kamu bisa mengimplementasikannya ya Iya. di kehidupan nyata. Oke. Bagian apa yang mungkin kamu ingin kembangkan Di dalam pekerjaan saya itu. Iya, di dalam bahasa Arab maupun PAI ini, bagaimana nih kamu ingin kembangkan? Mungkin kalau di bahasa Arab atau PAI itu, kalau di PAI itu kayak di hadisnya itu saya lebih tekun lagi gitu untuk Ya. saya ngembangin gitu. Nah kalau di bahasa Arabnya mungkin dalam mufradat, isim-isimnya kayak gitu Bu. Oke. Iya gitu. Bagus ya. Kita langsung ke sesi selanjutnya. Nah, pada sesi ini kamu bisa buat 5 kegiatan yang kamu sukai nih di kertas ini ya. Silakan. Iya, ditulis. Iya, 5 kegiatan. Sudah selesai? Saya terima ya. Terima kasih. Wow, ini sangat bagus semua ya kegiatan-kegiatan kamu. Kalau gitu bisa kamu ceritakan ulang ya ke saya apa yang kamu tuliskan tadi. Jadi yang pertama itu kalau kegiatan kan saya kan ngajar ya Bu ya. Iya. Kalau sore itu kan, jadi saya lebih suka kalau ngajar tuh kayak anak-anaknya aktif gitu. Kalau ada yang nanya misalkan, Kak apa sih kayak gini, nah itu saya suka banget sama yang kayak gitu kan. Iya. Nah terus kalau misalkan abis ngaji kan biasanya saya tuh baca buku ya Bu. Ya. Kayak baca bukunya harus dibarengin sama ngopi gitu, kayak
saya senang aja gitu, pikiran saya tenang gitu. Walaupun kayak buku yang saya pelajarin ini ya kayak agak mumet gitu, tapi ya kayak saya senang gitu. Nah, terus kalau weekend ini biasanya saya yang saya program dia gitu. Seneng sih kayak apa, kayak hawanya kalau subuh pagi itu kayak enak bener gitu. Saya lebih suka di weekend aja gitu kalau untuk olahraga gitu. Ya, sangat seimbang ya kehidupan kamu ya, bagus banget. Baik, di sini saya minta tolong kamu tulis lagi ya, Nay. Capaian apa sih yang selama ini sudah kamu capai di dalam hidup? Iya. Sudah selesai? Saya terima ya. Penanya? Ya. Ya, Naya, bisa ceritakan nggak pencapaian-pencapaian yang kamu tulis di sini? Sama yang sebelah Iya. yang pertama karena saya milih bahasa Arab karena dulu itu pas saya mondok saya tuh pernah ikut lomba pidato bahasa Arab gitu loh, antar sekolah sih ya. Nah itu sih pertama yang bikin saya pencapaian saya. Terus yang kedua saya tuh pernah disuruh ngisi sama ustazah saya, ngisi materi di masjid saya, di pondok saya itu ngisi materi tentang ya hadis kayak gitu, tentang toharoh. Terus juga kan dalam pembelajaran itu kan ada yang namanya ngafal-ngafal gitu kan. Nah saya juga tuh ngafal beberapa hadis arba'in yang udah saya hafal gitu, beberapa. Masya Lumayan juga. Allah, kamu hebat banget ya, punya banyak pencapaiannya itu ya. Sangat hebat. Dari semua cerita yang kamu katakan itu, menurut saya semuanya sangat hebat, sangat menarik gitu ya. Terima kasih. Menurut saya itu kemampuan kamu tuh dominannya lebih ke bahasa Arab nih. Nah, karena yang seperti yang kamu ceritakan tadi, kamu tuh mempunyai potensi peluangnya yang sangat besar pada bahasa Arab untuk pekerjaan, karena kamu di sini mempunyai portofolio nih dari kejuaraan-kejuaraan yang pernah kamu pernah kamu hadiri gitu ya, pernah kamu ikuti gitu. Nah, jadi menurut saya kamu lebih cocok ke bahasa Arab dibandingkan apa ini. Jadi menurutmu kayak mana nih? Menurut saya juga ya sulit sih ke bahasa Arab gitu, tapi ya masih bimbang gitu Bu, kayak gitu. Ya, masih bimbang ya rasanya. Oke. Kalau boleh tahu nih, nilai apa yang kamu rasakan ketika kamu mengajar ngaji anak-anak yang kamu ajar selama ini? Saat saya ngajar ngaji tuh kayak seneng gitu loh Bu. Oh ternyata selama saya mondok 6 tahun tuh nggak sia-sia gitu ilmu yang saya dapetin gitu. Jadi selama saya ngajar ngaji, oh alhamdulillah saya bisa ngamalin gitu ke dia orang. Nah gitu sih Bu. Ya, bagus banget itu ya, bisa memberikan ilmu kepada yang Iya, lain. alhamdulillah saya mengamalkannya. Alhamdulillah kalau gitu. Baik, kita langsung ke sesi selanjutnya ya. Nah, di sini kamu bisa tulis 10 kalimat tentang diri kamu dan tentang apa yang kamu rasakan. Oke.
bilang tadi Bu, aku tuh seneng loh kalau ngajar di orang ngaji tuh kayak ya bahagia aja gitu kalau itu bisa ya gitu. Iya. Terus kayak senang aja gitu kalau misalkan aku udah nyampe nih terus dia orang nih kayak belum paham gitu, nah ya udah aku jelasin dari situ, aku seneng loh kalau dia orang tuh aktif gitu dalam ngaji kita, belajar ngaji gitu. Bagus ya, itu sebagai bentuk partisipasi Iya. mereka, karena itu kamu merasa seneng nih ya. Nah ya, kalau menurut kamu apa potensi dalam diri kamu yang bisa membangkitkan rasa pedemu? Menurut saya pede ya Bu ya. Iya. Jadi saya tuh bisa loh sehari menghabiskan baca buku nih, buku Mukhtarul Hadis tuh sehari 3 buku Bu. Wow. Jadi walaupun itu kayak ya mungkin orang-orang mikir apa sih rumit banget gitu, tapi saya kayak seneng gitu aja bisa menghabiskan buku itu kayak apa sih aku nggak tahu kayak gini, nah aku buka lagi kenapa kayak gini gitu, kayak ya aku ngulang gitu. Itu kayak bisa sih aku sehari 3 buku itu. Wow, keren ya kamu ya, keren sekali itu mah. Kamu orang yang tekun ya ternyata ya. Kalau di ketekunan kamu itu implementasi untuk masa depan di pekerjaanmu seperti apa sih? Jadi bekerja saya itu orangnya tekun ya Bu ya. Sebelum saya masuk kelas, jadi sebelum saya masuk kelas itu, sebelum saya ngajar Ibu, jadi malamnya itu saya udah mempelajari materi apa yang akan saya sampaikan besoknya, biar mereka ini paham gitu dengan apa yang saya sampaikan kayak gitu. Jadi nggak dia orang itu pulang dengan otak kosong gitu, enggak. Jadi biar saya pelajari dulu apa yang saya sampaikan, biar dia orang ini paham dengan apa yang saya sampaikan gitu. Baik. Jadi Naya, kita nih bayangin ya, kalau semisal nih, kalau kamu semisal punya waktu luang selama 1 tahun penuh, bagaimana cara kamu habiskannya? Yang pertama ya Bu, saya quality time bareng keluarga gitu, karena saya di sini kan jauh ya, cukup jauh tinggalnya sama orang tua gitu. Jadi kayak kalau balik kampung libur setahun gitu, ya pengen ngabisin waktu bareng mereka gitu. Nah terus yang kedua saya tuh pengen kayak menjelajahi gitu yang belum pernah saya coba kayak gitu. Jadi kamu pengen eksplorasi nih gitu. ya, pengen ngerasain hal-hal yang baru ya. Gitu kan. Terus yang ketiga juga tuh ada beberapa buku yang belum saya tamatin gitu, udah saya list gitu kan, tapi emang belum sempat saya tamatin gitu. Mungkin dalam kalau itu setahun itu saya akan coba itu sih. Oke. Kalau kamu bisa menjadi sesuatu atau seseorang nih yang kamu inginkan, kamu ingin jadi seperti apa? Kalau itu saya ingin jadi kayak ibu saya gitu kan, karena menurut saya ibu saya itu orang yang benar-benar sangat tangguh, sabar gitu kan. Karena emang beliau ini walaupun lulusan SMA tapi kayak saya bangga, benar-benar bangga sama orang tua, sama ibu saya kayak gitu kan. Ya, memang ibu itu idola kita semua ya. Terus juga selain itu saya juga nih pengen jadi guru kan, karena bukan cuma di dunia doang saya dapatnya gitu. Jadi saya mempelajari terus abis itu saya amalin sama anak-anak saya gitu kan, anak-anak calon siswa gitu. Kayak bukan cuma di dunia doang dapatnya, tapi di akhirat juga dapat kayak amal jariah gitu. Ya, Masya Allah, memang guru itu pahlawan tanpa tanda jasa ya. Nah, kalau saat masih kecil nih Nay, kamu tuh bermimpi akan menjadi seperti apa suatu hari nanti? Jujur saya pengen memang benar-benar jadi guru sih, dan dulu saya kecil cita-citanya gitu. Sampai sekarang juga emang benar-benar pengen jadi guru gitu. Wow, itu sangat mulia sekali ya cita-cita kamu ya. Oke Naya, kita langsung ke sesi selanjutnya saja ya. Nah, sesi ini dinamakan Describing a Preferred Future. Jadi Naya, apa yang kamu inginkan ke depannya? Jadi Bu, dengan adanya ini kan saya ingin mempunyai pekerjaan yang benar-benar itu emang udah basic saya gitu Bu kan. Nah jadi dengan ini saya akan lebih giat Bu untuk mengejar karir saya yang dimana kedepannya akan mengeksplorasi hal-hal yang berhubungan dengan 2 bidang ini Bu gitu. Oke. Nah Naya, kita bayangin nih ya, kamu coba bayangkan jika keajaiban terjadi nih pada kamu nih,
Namun pada saat itu kamu tidak tahu bahwa kamu itu dalam keadaan tidur, jadi setengah sadar nih ya. Nah, di dalam mimpi itu kamu dapat bergerak sesuai dengan keinginanmu dan impianmu semuanya terkabul nih. Apa hal pertama yang ingin kamu lakukan? Yang pertama saya mau mengucapkan syukur alhamdulillah ya Bu, karena kayak saya seneng banget, pasti seneng banget kan, karena emang bener-bener yang saya impikan dari dulu kecapai gitu kan. Kayak dengan dua bidang ini kayak yang pertama saya tuh pengen kayak saya bisa nih harus membagi waktu, membagi materi-materi mana sih yang harus di sini kan, dengan basic saya yang sekarang ini gitu. Oke, bagus ya. Nah, kalau kamu boleh kasih tahu aku nih, menurut kamu dari 0 sampai 10 berapa persen kamu dalam usaha kamu dalam mencapai pekerjaan yang kamu impikan? 0 sampai 10 ya? Iya. Menurut saya 6. Kenapa 6? Kenapa bukan 0 nih? Karena usaha yang udah saya bangun dari dulu sampai sekarang ini gak mungkin dong saya kayak masa cuma 0 gitu. Oke. Gitu sih. Oke, nah ya, aku melihat kamu nih mempunyai potensi ya dalam dirimu nih. Kamu orangnya konsisten. Iya, alhamdulillah Nah, sangat. dalam mencapai tujuan kamu ya untuk masa depan yang kamu inginkan. Jadi gimana menurutmu? Kamu memang orang seperti itu apa bukan? Iya, emang saya benar-benar konsisten banget lah Bu. Saya konsisten, saya rapi, saya wangi. Oke. Iya. Jadi, nah kalau menurut kamu nih hambatan apa yang kamu miliki nih untuk pemilihan karir ini? Hambatan yang pertama emang saya tuh masih bingung ya Bu dalam memilih antara dua ini kan, entah itu PAI atau bahasa Arab. Jadi kayak masih bingung itu loh. Saya sebenarnya tahu basic saya di sini itu gimana, cuma kayak masih bingung aja gitu, belum pas, bener-bener belum pas gitu. Masih ada kebingungan ya di Iya. dalam dirimu, masih bimbang nih. Oke. Nah di sini kamu bisa tuliskan daftar yang bisa kita gunakan ya untuk mencapai maksud saya untuk menjembatani nih atau dapat menjadikan solusi hambatan yang ada dan keyakinan yang menghambat diri kamu nih. Menurut kamu solusi masalah keyakinanmu ini apa? Ditulis aja. Iya, boleh ditulis saja. Bisa kamu ulangi nggak yang kamu tulis? Solusinya ya, Menurut kamu aja nih, pendapat kamu. yang pertama saya harus lebih giat lagi gitu kan, agar emang bener-bener cita-cita saya itu emang benar tercapai gitu. Iya. Terus yang kedua harus ada ikhtiar dan tawakal. Jadi menurut saya itu ikhtiar dan tawakal itu emang harus benar-benar dibarengi gitu dalam kita untuk mencapai cita-cita. Iya. Gitu sih Bu. Kita harus mendekatkan diri juga ya kepada Allah ya. Oke. Dari yang saya dengar tadi tuh kamu tampaknya masih ragu, ada ragu dan bingung Iya, ya untuk mencoba mengeksplorasi lebih dalam Iya. pada bidang PAI ini dan bahasa Arab ini. Nah, bagian mana nih yang kamu bingungkan? Bagian yang bingungkan itu yang pertama itu kayak, aduh, kalau saya udah masuk ke bahasa Arab takutnya saya udah paham nih tapi kalau saya misalkan masuk ke bahasa Arab kayak takut masih bingung aja gitu. Kayak emang bener-bener kayak bisa nggak ya, tapi saya yakin bisa, tapi kayak 50-50 gitu. Ya. Sama juga PAI kayak gitu. Ya, masih ragu gitu ya. Kamu pengennya nih di PAI nih, tapi kamu Hmm. juga pengennya di Arab Iya. nih. Ya. Oke. Nah, apa ada harapan, nilai-nilai ataupun saran yang pernah kamu terima nih dari orang lain, baik itu guru maupun orang tua? Ada nggak?
Kalau dari orang tua sih sarannya supaya saya ke PAI gitu, kayak apa namanya, mengambil ke misalkan dia bisa langsung di KUA. Kalau orang tua saya mikirnya kayak gitu. Tapi kalau dari skill saya sendiri, ustazah saya dulu kan, kenapa ustazah saya nyaranin ikut pidato bahasa Arab, karena kayak mereka mungkin tahu ya, karena saya suka gitu kan, karena kayak ngafalnya juga insya Allah saya cepet Bu kalau ngafal Arab kayak gitu sih Bu. Mereka bisa melihat potensi dalam diri kamu gitu ya. Oke. Nah ya nih ya, banyak orang mempunyai keyakinan nih untuk mencapai kesuksesan mereka sendiri pada hidupnya masing-masing. Nah, apa yang membuat kamu tidak yakin pada pilihanmu untuk mencapai tujuanmu sendiri? Kayak yang pertama saya nggak yakin itu kayak kurang apa ya, kayak gimana Bu? Kenapa kamu nggak yakin nih pada pemilihan tujuanmu, sedangkan orang-orang lain itu kan yakin nih, biar bisa meyakinkan diri mereka nih kalau mereka tuh bisa untuk mencapai tujuan mereka. Kenapa kamu nggak bisa seperti itu? Yang pertama itu kayak kurang apa ya, dalam diri saya itu kayak mungkin karena kurang lebih banyak mengeksplor kali ya Bu ya. Saya kurang dari situnya sih. Terus kalau soal kebetulan saya itu ada apa, kurang update gitu kalau dalam medsos gitu. Jadi juga karena itu iya, orang tua tadi ya. Orang tua juga gitu tadi. Terus karena emang dari pondok kan emang nggak pernah megang HP gitu kan. Jadi kayak ya cuma buku kayak gitu doang sih. Bisa dimengerti itu ya. Oke, cukup sekian mungkin lah ya. Waktu kita juga sudah habis nih ya di pertemuan kita ini. Sebelum kita tutup nih, saya ingin kamu membuat rencana untuk pertemuan selanjutnya ya. Bisa kamu berikan kepada saya. Nah, jadi saya ingin kamu buat rencana untuk menulis hasil eksplorasimu selama pertemuan kita pada hari ini dan perubahan paling besar yang berkembang setelah kamu mempelajari dan mendalami bidang baik itu dari bahasa Arab maupun juga PAI dalam bentuk kertas saja. Ya, minggu depan. Nah, jadi pertemuan kita minggu depan itu seperti biasa di hari Senin ya, di jam 2, sekitaran jam 2 itu. Oke, itu aja mungkin ya Nay kita pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya mau bercerita nih dengan saya ya. Nah, mungkin kita akhiri ini ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Ini saya bawa pulang. Iya, boleh dibawa pulang. Oke.